Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 18 September 2023, berjudul Karena Dia Memimpin Umatnya. Ayat intinya terdapat di dalam Ezra 3 ayat 13. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Karena Dia Memimpin Umatnya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa tetap berusaha untuk dengungkan suara yang menyenangkan, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, yang mendorong pemikiran orang Israel dengan berkata, karena Dia memimpin umatnya, oleh sebab mereka menjadi sadar kembali setelah memikirkan dan merenungkan akibat-akibat pendurhakaan mereka yang berkepanjangan. Memang adalah biasa bahwa kesedihan harus mengisi hati orang-orang yang sudah lanjut usianya, ketika mereka memikirkan akibat-akibat pendurhakaan yang berkepanjangan. Sekiranya mereka dan keturunan mereka menurut Allah dan melaksanakan rencananya bagi Israel, maka bait suci yang didirikan Salomo tidak akan dibinasakan dan penawanan tidak akan terjadi. Tetapi oleh sebab ketidakhormatan dan ketidaksetiaan, maka mereka telah terpencar di antara orang-orang kafir. Kedua, yang mendorong pemikiran orang Israel dengan berkata, karena Dia memimpin umatnya. Oleh sebab, pada saat musik dan sorak pujian terdengar pada hari yang berbahagia itu, mereka bisa merasakan penyertaan Tuhan dan mereka terjamah karena melihat dan membandingkan rumah Tuhan yang akan dibangun tidak sama kemegahannya dengan rumah Tuhan yang pernah dibangun oleh Salomo. Rumah yang hendak dibangun kembali itu telah menjadi banyak pokok nubuatan tentang kebaikan yang Allah ingin tunjukkan kepada Sion. Dan semua orang yang menghadiri peletakan batu penjuru harus menghayati dengan sungguh-sungguh semangat peristiwa tersebut. Namun bercampur dengan musik dan sorak pujian yang terdengar pada hari yang berbahagia itu, ada nada yang sumbang. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Ketiga, yang mendorong pemikiran orang Israel dengan berkata, karena Dia memimpin umatnya, oleh sebab mereka bisa kembali ke tanah air dan Tuhan menggerakkan hati Koresi untuk membantu mereka dalam membangun kembali bait suci itu. Kini keadaan sudah berubah. Dengan kemurahan yang lembut, Tuhan telah kembali menyertai umatnya dan mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka. Kesedihan oleh sebab kesalahan-kesalahan masa yang lampau harus membuka jalan kepada perasaan kesukaan yang besar. Allah telah bergerak melalui hati Koresi untuk membantu mereka dalam membangun kembali bait suci itu. Dan hal ini harus mengundang pernyataan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Keempat, yang mendorong pemikiran orang Israel dengan berkata, karena Dia memimpin umatnya, oleh sebab prinsip-prinsip kerajaan Allah tidak berdasarkan pada bangunan-bangunan gereja yang hebat, melainkan melalui pembangunan tabiat, kerendahan hati, dan roh penyesalan atas dosa. Kejayaan bait suci yang pertama dan kesemarakan upacara-upacara agamanya telah menjadi sumber kesombongan bagi Israel sebelum mereka ditawan. Tetapi perbaktian mereka seringkali ternyata kurang diukur dari mutu yang dianggap Allah sebagai hal yang sangat penting. Kemuliaan bait suci yang pertama, kesemarakan upacaranya, tidak dapat mereka berikan pujian bagi Allah, karena apa yang satu-satunya berharga dalam pemandangannya, mereka tidak persembahkan. Mereka tidak mempersembahkan kepadanya korban kerendahan hati dan roh penyesalan atas dosa. Apabila prinsip-prinsip kerajaan Allah yang teguh tidak lagi nyata, maka upacara-upacara tersebut menjadi terlalu banyak dan boros. Apabila pembangunan tabiat dilalaikan, apabila perhiasan jiwa menjadi kurang, apabila kesederhanaan keilahian disingkirkan, maka kesombongan dan kesukaan mengadakan pameran menuntut bangunan-bangunan gereja yang hebat, dengan menghiasi keindahan dan upacara-upacara yang mengagumkan. Tetapi di dalam segala hal ini, Allah tidak dihormati. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.